An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Sa'd bin Ubadah tufiyat sapa ummuhu wa huwa harutawi Sa'd iku ghaibun anha. Faqala ya Rasulullah inna ummi tufiyat wa ana ghaibun anha ayang fa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Qala na'am. Qala fa inni ushhiduka anna ha'itil mikhrafa shadaqatun anha. Hadis ini salah satu dalil bahwa sedekah kepada mayit atas nama mayit itu bisa sampai pahalanya. Hadisnya sahih ya. Dalam hadis ini aktor pelaku ya yang ingin bersedekah atas nama ibunya adalah Sa'ad bin Ubadah. Kita tahu beliau ini adalah salah satu tokoh Ansor dari kabilah Khazraj. Ya, kan Ansor kan ada dua suku ya, ada dua kabilah Aus dan Khazraj. Nah, beliau mengatakan ya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ibuku meninggal dan posisi saya itu tidak ada, ghaib. Ya. Jadi kelihatannya ada penyesalan dari beliau ya. Ya siapapun saya kira ketika orang tercinta meninggal nggak ada di tempat pasti ada penyesalan. Di atas duka tentunya ya, duka pasti, penyesalan ada. Ya, alangkah mungkin sedikit mengurangi beban ya ketika yang tercinta tiada, itu ada di samping. Jadi beliau ini ketika ibunya meninggal nggak ada di tempat. Akhirnya beliau bertanya ya, kayak merasa salah lah, ada enggak itu ya sesuatu yang berguna bagi ibu saya, yaitu apa sesuatu aku bisa enggak itu atas nama ibu saya. Di sini beliau menyampaikan yang fa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha, apakah bermanfaat bagi ibu saya sesuatu apabila bersedekah dengannya atas nama ibu? Dijawab oleh Nabi, na'am, ya. Berarti bisa ya, ada sesuatu yang berguna yaitu berbentuk sedekah. Lalu Sa'ad mengatakan, maka sesungguhnya saya ingin menjadikan engkau sebagai saksi bahwa kebunku mikhraf itu jadi sedekah atas nama ibu saya. Nah, jadi dengan hadis ini jelas ya, dalil dan pijakan ulama-ulama yang mengatakan sedekah atas nama mayit itu sampai kepada mayit. Banyak ulama ya, termasuk di situ Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam kitab Jami'ul Masail itu beliau menyampaikan begitu, bahwa sedekah atas nama mayit ataupun yang lainnya ya seperti umpamanya doa ya, ataupun membayar hutangnya si mayit, maksudnya itu dengan ittifaqul muslimin, maksudnya ulama itu dihukumi itu sampai gitu ya, sampai kepada almarhum atau almarhumah. Adapun nanti ada hadis yang justru Nabi melarang, itu hadis itu ditakwil. Ya, ditakwil bahwa sahabat itu sahabat yang muhtaj. Dia itu sendiri kan orang nggak punya. Ya, jadi sehingga ketika orang itu bertanya pada Nabi, bagaimana saudara kata sambil punya, kata beliau, amaratka, apa itu ibumu itu menyuruh? Lah,
Kata Nabi, fala taf'al, kalau gitu nggak usah. Nah, ini ditakwili orang ini muhtaj, masalahnya butuh, jadi jangan memaksa. Atau memang hadis ini dhaif ya. Kalau dhaif saya kira berarti kan ada kaidah dalam hadis, kalau ada hadis sahih itu maknanya tidak sejalan dengan hadis yang satunya itu dhaif. Ya, tentu yang dimenangkan hadis sahih. Kalau sama-sama sahihnya, yang belakangan yang Nabi sampaikan itu yang dimenangkan. Ya. Jadi dalam hal ini kita tidak usah ragu ya. Kita bersedekah atas nama orang yang telah tiada. Nah, mungkin ada masalah baru, bagaimana dengan kurban di Lebaran Idul Adha? Apakah bisa atas nama mayit? Ini ada pembicaraan ulama ya. Nah, fuqaha di sini ada komentar, tentu korban walaupun itu sedekah, tetapi tidak seperti sedekah biasa gitu ya. Kalau korban kalau nggak ada wasiat, menurut pendapat yang kuat tidak bisa. Kalau ada wasiat, itu silakan, boleh. Tapi kalau nggak ada wasiat, tidak bisa, nggak sah. Ada pendapat yang lemah gitu ya, mengatakan boleh walaupun tidak berwasiat. Terus gimana solusinya ya? Ikut pendapat yang kuat. Dan saya kira kan hadis ini jelas ya, kalaupun tidak berkorban atas nama orang tua yang telah tiada, kan bisa sedekah atas nama orang tua. Jadi banyak celah, banyak jalan untuk berbakti kepada orang tua yang telah tiada. Jadi kalau saran saya, alangkah baiknya, alangkah eloknya mencari pendapat-pendapat yang kuat ya. Kalaupun memang mau memakai yang lemah ya silakan ya, tidak masalah. Paham ya?